Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kudus, agung dan mulia, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan, pimpinan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa di sepanjang hari ini. Kami boleh lalui semuanya karena kekuatan dan pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami ya Bapa, agar kami mengerti akan maksud dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Amos pasal yang ketiga dan keempat. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Amos 4 ayat yang ke-9. Tertulis demikian. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu. Pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa kelompok aktivis berpendapat bahwa para pelaku kriminal tidak seharusnya dihukum, tetapi diberikan terapi karena tindakan kriminal mereka merupakan sebuah penyakit, bukan karena sifat yang jahat. Tapi pendapat ini tidak sepenuhnya tepat. Apabila pelaku kejahatan itu dengan kesadaran sendiri dan kehendak bebasnya melakukan perbuatan kriminalnya. Berbeda dengan orang yang hilang ingatan atau yang memiliki gangguan jiwa. Terhadap mereka, memang itu dapat dipandang sebagai sebuah gangguan atau penyakit dan mereka tidak dapat dituntut secara penuh. Seorang ahli filosofi bernama Herbert Morris mengatakan bahwa apabila sistem di dunia ini tidak menerapkan hukuman terhadap tindak kejahatan, maka akan terjadi masalah yang besar dalam kehidupan masyarakat. Bayangkanlah bila semua pembunuh, begal sadis, pemerkosa, pencuri, perusuh, dan pelaku kriminal lainnya bebas berkeliaran di masyarakat tanpa ditahan. Ditambah lagi, tidak ada polisi dan petugas keamanan, maka dapat dipastikan akan muncul banyak masalah dan kekacauan di dunia ini. Mereka yang melakukan kejahatan dimasukkan ke dalam penjara atau ke dalam lembaga pemasyarakatan agar dapat kembali sadar dan melakukan yang baik dalam hidup mereka. Sama prinsipnya dengan aturan hukum yang ada di dunia. Aturan hukum yang dari Tuhan bertujuan untuk mendidik dan memimpin setiap orang yang berdosa untuk kembali kepada Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Dalam Amos 4 ayat 9 ini kita membaca, Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu. Pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan ingin agar melalui peristiwa hukuman yang Ia izinkan terjadi, umat-Nya akan kembali berbalik kepadanya, mencari Tuhan dan hidup dalam pertobatan. Tapi dalam konteks kitab Amos ini, bangsa Israel terus memberontak dan tidak mengingat akan Tuhan, sekalipun mereka mengalami berbagai peristiwa hukuman dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita anggap Tuhan itu jahat, kejam dan tidak mengasihi. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tujuan dari hukuman yang Ia berikan adalah untuk membawa kita kepada keselamatan. Tuhan tidak mau saudara dan saya binasa. Itu sebabnya Ia melakukan tindakan agar kita sadar dan bertobat. Hukuman sebenarnya adalah bentuk teguran yang keras akibat kebebalan kita. Tapi bersyukurlah saudara kalau kita masih ditegur, karena itu tanda bahwa Tuhan mengasihi kita dan bahwa Tuhan mau menyelamatkan kita. Firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 19 berkata, Barang siapa kukasihi,
ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau ada di antara kita yang saat ini sudah begitu lama menjauh dari Tuhan, melupakan Tuhan, dan sekalipun telah mengalami berbagai kesulitan yang merupakan peringatan dan teguran dari Tuhan, tapi masih belum mau berbalik kepada Tuhan, mari pada saat ini saudara, kembali datang kepada Tuhan, bertobat dan berubah. Jadilah pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Hidup dalam pelanggaran dosa tidak akan membawa berkat dan damai sejahtera, tapi hidup dalam pertobatan dan ketaatan akan membawa berkat dan pemulihan serta sukacita dalam hidup kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, di mana kami mengerti bahwa tujuan dari hukuman yang Tuhan izinkan terjadi adalah untuk keselamatan kami. Sebenarnya hukuman adalah bentuk teguran yang Tuhan berikan supaya kami sadar akan dosa dan agar kami kembali kepada jalan-jalan-Mu yang benar. Engkau tidak mau kami binasa. Engkau tidak mau ada dari kami yang terhilang selamanya. Itu sebabnya Engkau mau menegur kami. Engkau mengizinkan hukuman, kesulitan, berbagai hal masalah terjadi supaya kami kembali mengingat Tuhan dan hidup dalam kebenaran-Mu. Tolong kami Tuhan, ampuni kami. Kami mau hidup seturut kehendak-Mu. Tuntun kami Roh Kudus untuk selalu berjalan dalam kasih dan kesetiaan kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang terus mengoreksi kami, untuk kami menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa malam ini untuk setiap kami agar kuasa kasih Tuhan menaungi kami, melindungi kami saat kami beristirahat malam ini. Dan kami bawa kepada-Mu Tuhan setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing. Engkau yang mengerti, Engkau yang mengetahui, Engkau melihat dari tempat maha tinggi. Dan Tuhan bekerja menolong setiap kami dalam apapun yang kami sedang hadapi. Lawatan Tuhan terjadi, ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan Tuhan yang ajaib yang kami alami. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami dan juga semua bangsa di dunia ini. Tuhan lawat dengan kasih karunia-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa mengenal Engkau Tuhan dan percaya kepada-Mu. Berkati umat-umat-Mu di seluruh dunia, dan berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian, syukur, hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.